Langsung ke materi saja saya mau tampilin karena hari ini agak luar biasa banyak ini rapat 8:30 nanti sama Pak Wamen, ini harus ada pendampingan rapat sama beliau jam 9 sama Australia take office. Ini makanya sama teman-teman nanti kan ada kuis, kebetulan ada kuis yang kedua, jadi agak lega sini saya bisa ninggalin teman-teman sebentar sambil lihat teman-teman kerjain kuis ya. Oke ya, langsung ke materi saya. Belum full kelihatannya yang ini, yang hadir. Tadi ada masuk 30 terus keluar lagi. Biasa Mas Fra nanti minta difotokan di WA ke saya ya. Sebelum dimulai silakan dipimpin doa dulu. Ya, baik Pak, izin memimpin doa Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian untuk pertemuan hari ini. Kita akan melihat aktivitas operasi dari cash flow, laporan cash flow yang kemarin sudah kita diskusikan ya. Tapi ini kelihatannya agak nyampur ya. Terus nanti sesi siang setelah 8:30 kita kuis, soalnya agak banyak ya. Kelihatannya butuh waktu, kalau hanya 20 menit kasihan di teman-teman. Nanti saya kasih waktu sekitar 1 jaman lah, nggak apa-apa ya. Tapi tetap videonya dinyalain ya. Kalau lirik-lirikan atau mau contek-contekan biar dari short matanya bisa saya view ya kan gitu. Untuk Mas Adi Junara udah setuju aja itu ya. Kami punya metode lain ya. Ini saya komputer udah nyala 2, siap rapat 8:30 soalnya. Oke ya, mohon maaf ininya nggak tuntas. Oke, untuk aktivitas operasi ya, saya sampaikan ada 6 poin ya, 6 poin utama di dalam kita nanti melihat aktivitas operasi ya. Tentunya kalau aktivitas operasi itu muaranya pasti di dalam laba rugi ya, income statement ya, laporan laba rugi ya. Nah ini dengan adanya IFRS ya, International Financial Reporting Standard, tentu akan ada adjustment atau perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan di dalam kita memaknai laporan keuangan ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, laporan keuangan yang nanti akan teman-teman peroleh atau analisa dari wajib pajak ya, ada 2 kelompok ya, 2 kelompok laporan keuangan ya. Yaitu laporan keuangan yang berbasis IFRS sama laporan keuangan yang berbasis etap ya. Ya, berbasis etap itu adalah untuk perusahaan tertutup ya. Entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang ada di perusahaan-perusahaan di KPP Pratama, kemungkinan akan ada pelaporan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Jadi teman-teman akan di sana ininya. Jadi kebanyakan etap ya. Kalau etap itu hampir sama dengan yang sekarang ada, hampir sama dengan yang konvensional lah gitu loh. Tapi kalau dengan IFRS itu biasanya akan ada di KPP Pratama, KPP LTO, Madya ya, atau KPP khusus ya. Itu biasanya KPP khusus pun ada juga yang etap kalau dia perusahaannya internasional tapi tertutup ya. KPP PMA tapi ternyata hanya PMA perorangan ya, atau PMA-nya terbatas ya. Jangan dianggap kalau sudah di KPP PMA itu gede-gede sekali ya, tidak ada juga PMA yang kecil sifatnya ya. Oke, untuk diskusi kita pagi ini terkait dengan pengukuran laba ya, terkait dengan pengukuran laba. Jadi kita sudah mengetahui bahwasanya muara dari PPh Badan ya adalah
laba kena pajak ya. Laba kena pajak. Oleh karena itu kita pandangan kita ya biasanya akan terpaku di dalam aktivitas bagaimana kita melihat laba tersebut ya. Padahal kita mungkin harus melihat sumber ataupun laba itu berasal dari mana ya. Itu yang harus kita telah lebih lanjut ya. Yang paling gampang yang sering kali kita lihat adalah laba itu dari rutin sama tidak rutin ya. Itu kalau di angsuran PPh pasal 25 udah langsung ketahuan. Ini mana yang aktivitas utama, mana yang aktivitas tambahan ya. Kemudian Anda juga sudah tahu di pasal 4 akan membedakan mana yang objek pajak final sama bukan objek pajak ya. Seperti itu. Itu yang ada ya. Sehingga dari situlah kita nanti akan bisa membedah ya, termasuk nanti di komposisi ya, di komposisi atau kita main persentase. Main persentasenya di mana di dalam laporan keuangan tersebut ya. Ini yang pernah saya sampaikan terkait dengan antara laba ekonomi dan laba akuntansi ya. Jadi kalau perusahaan laba ya. Jadi kalau perusahaan laba itu adalah labanya kita harus melototin dalam dua hal ini ya. Kalau dikatakan laba ekonomi sebetulnya itu sehat perusahaannya ya. Perusahaannya sehat, tapi laba akuntansi bisa saja itu hanya rekayasa akuntansi saja ya. Dan ini biasanya memang dilakukan untuk performa tertentu ya. Misalnya pernah ada kasus satu perusahaan itu dia mengeluarkan biaya IT ya, IT sampai 1 miliar, perusahaan kecil nih ya. Dia perusahaan training mengeluarkan IT 1 miliar, tapi sama dia tidak diekspenskan, tapi diamortisasi selama 8 tahun sama dia. Maka karena 8 tahun, setiap 1 tahun 1 M dibagi 8 tahun tadi ya. Pembebanannya sesuai dengan masa manfaatnya tadi ya. Kalau langsung diberikan, ditaruh labanya di 1 tahun titik tertentu, maka itu tentu akan menggerus laba ya. Jadilah yang kadang kita sampaikan dengan laba akuntansi. Jadi laba akuntansi mau seperti apa? Tapi kalau laba ekonomi cenderungnya ke arah cash flow sebetulnya. Yang penting perusahaan itu ada duitnya ya. Nah, biasanya kalau yang perusahaan itu cash flow-nya ada, ya itu akan sehat sekali, ya, akan sehat sekali di situ. Sebentar saya stop screen dulu. Ya. Jadi nanti teman-teman akan melihatnya di situ ya, di dalam pelaksanaannya di situ. Jadi bisa dimaknai sebagai sesuatu yang lumrah di perusahaan ya. Ini saya cek di hadir yang bisa masuk baru Kevin nih. Ya, baru Kevin Ayu Yoyandra ya. Yang lainnya masih belum bisa masuk, Mbak Kevin ya. Yang lain belum masih bisa. Silakan untuk ini terus ya, di refresh terus. Di absen sambil berjalan absennya. Oke, terus yang tadi saya sampaikan ya, saya sampaikan untuk kita kelihatan ya tayangan ya, Mas lagi kelihatan ya, oke ya. Ya, jadi kalau bisnis itu kita kalau mau memajakin itu kadang harus punya feeling lah. Ini biasanya harus kita pakai untuk feeling. Ini perusahaan ini tajir atau enggak sih, punya kemampuan membayar. Kalau misalnya kita kenakan pajak itu punya kemampuan membayar berapa nih ya. Jangan sampai dia nutupin, jangan sampai dia mempunyai potensi pengenaan pajak gede, tetapi dia nggak menyajikan dengan sebenarnya ya. Ini tantangan kita di dalam kita melaksanakan uji tersebut ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas kemarin ya terkait dengan laba ekonomi dan laba akuntansi ya.
contoh kalau yang dulu yang pernah saya kalau di kasusnya perusahaan besar ya, itu yang laba akuntansi itu kalau ini biasa di direksi BUMN ya, pernah saya sampaikan. Jadi kalau di direksi BUMN itu untuk melihat sebuah kinerja dia kalau misalnya diangkat dari direksi Oktober nih ya. Oktober 2020 kemarin ya. Maka dia akan membebankan sedapat mungkin kinerja 2020 dijelek-jelekin. Supaya nanti misalnya geser-geser aja dari pengakuan di Desember ke Januari misalnya. Jadi kalau bisa expense-nya dijelek-jelekin. Ini juga sama dulu kalau teman-teman nanti kerja di KPP ya. Kalau di KPP juga sama kadang. Ini kita kadang main ijon istilahnya kalau zaman dulu ya. Main ijon. Jadi setoran di Januari ditarik sekarang ya. Mas Ade Junara, setoran pasal 25 paling lambat kapan? Kapan Mas Ade? Kok Ya masih Pak, mikir? Setoran 25 ya Pak. Pasal Pasal 25 ya. 25 Ya. itu bulan berikutnya tanggal 15 Pak. Oke, jadi kalau saya di bulan Desember membujuk supaya WP wajib pajak itu setornya tanggal 30 Desember salah nggak? Maaf, bagaimana Pak? Ada setoran 10 miliar nih di bulan Desember kan masa Desember setornya tadi 15 Januari kan ya. Iya Pak. Kalau saya setorkan di 30 Desember salah nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Masuk penerimaan Lagi tahun telat. pajak berapa? 2020 atau 2021? Penerimaan negara. 2020. Ya, kalau penerimaan negara dia basisnya cash basis. Tapi nanti di SPT akan jadi kredit pajak. Ya, kredit pajak di SPT tahun 2020. Kan gitu. Sama juga kalau misalnya setoran pasal 21 ya. Kita tahu di Desember itu banyak bonus ya. Di Desember itu biasanya banyak bonus untuk hari raya nih ya. Di Desember banyak bonus ya. Bisa nggak Mbak Ayu, Mbak Kevin Ayu, kalau pasal 21-nya saya minta ajukan tanggal 30 Desember? Bisa, Pak. Ya, gitu ya. Jadi ini yang kadang trik-trik ini digunakan oleh teman-teman KPP ya. Tapi kalau kalau termasuk ya restitusi juga ya. Restitusi itu ya, restitusi kalau mau saya cairkan saya tanya Mbak Angelina Sirait. Kalau ada SKPLB di tanggal 20 Desember misalnya, ada SKPLB 30 Desember. SPMKP-nya paling lambat kapan, Mbak Angelina Sirait? Ini sudah ada SKPLB hasil pemeriksaan. Ada SKPLB hasilnya 5 miliar misalnya. Paling lambat kapan harus saya proses itu, saya cairkan? Mbak Erlinda mau bantu itu kelihatannya itu. Ya. Jadi kapan kalau ada SKPLB di tanggal 20 Desember tadi, kapan akan saya cairkan? Paling lambat dicairkan kapan tuh? Ada komentar?
PR ya Mbak Erlinda ya. Habis Lebaran saya dikasih jawabannya. Ya, 1 lembar aja difotoin ya. Jadi ini yang kadang untuk geser ini, mempercepat bisa, memperlambat juga bisa ya. Tapi batasannya 1 bulan, benar nggak 1 bulan nanti? Jadi ada SKPLB tanggal 20 Desember kasusnya. Itu mau dikasih penerimaan yang mana, tahun 2020 kah atau tahun 2021 misalnya ya. Sebagai informasi, kadang penerimaan negara di Januari itu kadang minus, pernah minus itu. Yang restitusi banyak banget. Ya. Jadi karena apa digeser? Saya sebagai kepala kantor, ini saya geser, bisa saya geser, bisa saya majukan. Ya, kalau saya kepala kantornya di bulan Oktober baru dilantik, maka kalau bisa restitusi saya cairkan di Desember semua. Supaya nanti kinerja 2021 saya bagus gitu. Kalau ini kan kinerja kepala kantor yang lama kan itu, seperti itu ya. Ini yang kita sebut dengan istilah laba akuntansi sama laba ekonomi ya. Jadi tergantung regulasinya mau diapakan ya. Nah, ini yang kita sering sampaikan, matching cost against revenue ya. Kalau di akuntansi itu sering ada istilah itu ya, matching cost against revenue ya. Jadi kita harus bisa mematchingkan kira-kira kalau ada pendapatan ini biayanya itu timbul kapan ya. Ya, kalau mau ini kan seperti apa ya. Ini yang sering kali jadi diskusi ya. Sering jadi diskusi ya. Jadi matching cost dengan revenue ya. Jadi kalau itu revenue-nya muncul ya, tentu itu tidak ujuk-ujuk muncul ya. Tentu akan ada proses atau tahapan ya. Kita tahu bahwasanya kalau kembali ke siklus perusahaan juga ya, siklus perusahaan juga ya. Kalau siklus perusahaan, dia perusahaannya dari proses yang apa nih ya? Proses yang apa? Ya, proses apakah dia proses baru atau lama? Kalau sudah mulai panen ya sudah, itu berarti investasi yang ada sudah banyak dilakukan. Oke ya, itu yang dari sisi laba akuntansi kita harus bisa mengaitkan ya dari hal tersebut ya. Nah, ini kemudian yang sering kali kita juga, nah ini akan pengaruh ya, kita membedakan antara laba itu dari mana berulang atau tidak berulang, operasi atau non operasi ya. Jadi kita akan lihat ya. Sebentar ya, maaf. Ya, jadi berulang atau tidak berulang itu akan penting bagi kita untuk melihat ya, rutin sama tidak rutin ya. Kita juga bisa memprediksi ini perusahaan ini akan sehat atau enggak. Oh, dia ternyata labanya tinggi ya. Laba tinggi karena jual aset. Kan itu, sedih juga kita. Oh, labanya tinggi. Memang baru harganya baru tinggi ya. Ya, karena memang baru tinggi. Contoh sekarang yang baru untung sekarang kalau di potensi pajak adalah Alkes ya. Alkes itu banyak banget itu. Rapid test, kemudian swab itu banyak-banyak tumbuh di mana-mana saya lihat ya. Ya, mereka impor alat-alat kesehatannya ya. Kalau bisa didaur ulang kayak di Medan kemarin ya, jadi kaya raya itu di mana itu di Kimia Farma Medan ya, mendaur ulang itu alat tesnya itu ya. Ya, jadi dari ini kita akan bisa melihat mana yang berulang tidak berulang ya. Kemudian aktivitas operasi sama non operasi ya. Dan ini penting nanti di dalam tujuannya nanti kita akan bisa mematchingkan. Ini laba tinggi, oh kode fakturnya bukan 01 ya, kode fakturnya 09 misalnya. Oh kalau 09 berarti dia ini aktivitas yang kemungkinan tidak berulang,
kemudian aktivitas juga sifatnya non operasi kan itu. Dia terpaksa jual gedungnya terpaksa seperti apa? Apakah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia atau seperti apa? Ya. Oke, kemudian di saat pencatatan ya, saat pencatatan itu menjadi penting, menjadi cut off dari kita kapan akan mengakui itu sebagai pendapatan ya. Kapan itu akan diakui sebagai pendapatan ya. Tentu ini akan ngikutin ketentuan tadi ya. Apakah ketentuannya itu antara praktek bisnis yang lazim itu sudah sesuai dengan akuntansi atau tidak. Tapi yang jelas di kondisi yang ada itu sudah harus matching ya. Matching antara terutama antara PPN sama PPH ya. Kalau sebelum terbit PP 1 2012 terkait dengan PPN, itu pergeseran antara PPN dengan PPH itu akan tinggi ya. Jadi basis dari akuntansi itu kalau ada invoice ya, ada invoice dan yang pihak yang ada invoice itu berarti ada tagihan. Dan kalau perusahaan besar itu biasanya dia akan melaksanakannya dengan model untuk accrual basis ya. Dan ini akan penting ya. Makanya kalau di perusahaan, kalau nanti teman-teman menghadapi perusahaan-perusahaan yang kecil, yang retail, eceran ya, tidak berdasarkan kontrak ya, itu berarti dia akan masuk ke kelompok perusahaan yang sifatnya cash basis ya. Misalnya Mbak Amalia ada di suatu daerah, kemudian melihat KPP-nya itu berkembang, ya ternyata kebanyakan dari penjualan eceran, banyak grosir-grosir di situ misalnya. Maka bisa dikatakan itu cash basis. Kalau grosir biasanya cash basis ya, yang grosir kecil tapi ya. Kalau eceran udah pasti lebih ini lagi, lebih sehat lagi cash flow-nya. Ya, tapi kalau sudah gede ya perusahaannya pasti dia akan ada kontrak ya, ada kontrak, kemudian ada pendapatannya itu basisnya adalah basis dari basis dari tagihan tadi, kontrak tadi ya. Jadi semakin besar perusahaan basisnya dari kontrak ya. Dan Anda juga sama kalau misalnya mau mengecek lagi, ini kan kalau ada di kacamata kita di pajak itu kan hanya faktur pajak ya. Sebetulnya Anda bisa melihat dari sisi kontraknya, tapi ini kelihatannya agak level kedua, nggak mungkin dimiliki AR ya, nggak mungkin dimiliki AR, tapi harus pasti dimiliki oleh pemeriksa. Contoh misalnya ini kontraknya mana nih, ya banyak. Dulu saya pernah kerja di suatu KPP di Palmerah. Kalau saya wilayahnya wilayah Es Parman ya, wilayah Selipi Jaya sampai wilayah Tomang sampai Selipi Jaya, Tomang sampai Selipi lah ya, Tomang sampai Selipi itu kan banyak gedung-gedung bertingkat tinggi, perusahaannya tinggi ya. Maka itu dia biasanya perusahaannya kontrak dia ya. Perusahaannya dengan kontrak ya. Perusahaannya dengan kontrak. Karena perusahaannya dengan kontrak tadi, maka kita udah bisa ngomong ini pasti pendapatannya akan rutin, akan ketahuan rutin ya. Kontraknya tahunan ya. Jarang perusahaan itu bermain dengan eceran ya. Tapi kalau saya ngaudit di Grogol, di Roxy, di Grogol itu perusahaannya eceran semua. Ya, eceran. Sehingga kita bisa ngomong yang di Grogol itu secara pemajakannya susah, karena nggak ada kontrol bagi kita. Nggak ada kontrol. Dia mau memasukkan SPT mau 5 miliar, 10 miliar, 50 M, kita nggak tahu, nggak ada kontrol. Tapi kalau yang di KPP Palmerah, yang dengan kontrak gampang, kontraknya bisa kita ketahui, gitu ya. Ya, jadi kita sudah bisa mengetahuinya lebih detail lagi. Tapi itu tantangan tadi. Jadi kalau kita bermainnya di situ, ya. Nanti di tiap KPP Anda pasti akan beda nature-nya itu, ya. Oke, untuk yang
yang di dalam pengakuan pendapatan ya, yang jelas kalau yang Anda lakukan nanti akan ada yang realisasi dan non realisasi ya. Kemudian kalau yang tidak realisasi itu biasanya kalau perusahaan kecil jarang dimunculkan ya. Jarang dimunculkan ya. Biasanya akan dimunculkan yang sudah optimis realisasi ya. Oh ya, hari ini ngumpulin tugas ya, Mas Pandu ya, gitu ya. Sudah Iya, Pak. dikumpul. Saya kemarin sudah ngasih nomor alamat email belum ya? Belum, Pak. Tapi Belum. udah dikumpulin kok Pak beberapa teman-teman Oke. lewat saya. Oke. Mas Fran, silakan. Nanti saya beri nomor alamat email saya. Selama Anda liburan, nanti liburan Idul Fitri, saya cek satu-satu itu. Ya. Baik, Pak. Ya, saya bacalah kan itu. Ya. Ada perubahan nggak kemarin, Mbak? Siapa yang presentasi kan itu? Yang sudah presentasi, saya cek hasilnya ada kemajuan nggak? Gitu. Ya dibaca, wong tugas dosen membaca tugas kan itu. Untuk memototi, kalau nggak dibaca malah sedih nanti. Oke ya, untuk pengakuan pendapatan seperti itu ya. Dan ini memang judgement ya. Jadi agak tadi pernah saya sampaikan, judgement dari kita sebagai auditor itu seperti apa? Apakah kita boleh mengoreksi omset? Ya, atau tidak? Pernah saya sampaikan kalau perusahaannya perusahaan tertutup, sebenarnya terserah kita. Ya. Kalau perusahaannya terbuka, maka kita hampir nggak bisa, ya hampir nggak bisa melakukan koreksi. Ya. Tapi kalau perusahaannya tertutup, kita masih punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk melakukan koreksi ya. Dan ini yang kadang jarang berani, auditornya berani ya. Pernah biasanya menunggu pengakuannya itu kalau lewat tax amnesty ya. Tax amnesty, sunset policy yang pernah kita lakukan. Nah ini kemungkinan baru dikaji lagi, mungkin nggak kita melakukan tax amnesty jilid 2 nih ya. Kalau pandangan kita sih nggak pas sebetulnya, kita baru aja Undang-Undang Cipta Kerja, ada tax amnesty ya, kalau ada tax amnesty jilid 2, ini maunya DPR katanya ya. Tax amnesty jilid 2 ini agak nggak pas karena masa setiap 5 tahun tax amnesty nanti orang jadi nggak percaya sama DJP ya, sama negara juga ya. Kalau di literatur yang ada tax amnesty itu kalau bisa 10 tahun sekali ya. Jangan tiap tahun ya. Untuk bekal presiden yang baru aja nanti kan itu 2024 ke sana gitu ya. Itu ya. Oke, secara garis besar seperti itu untuk kita perspektifnya ya. Accrual sama cash basis ya. Dulu saya pernah bertarung juga sama ada akuntan ya. Ada akuntan dia menggunakan cash basis, saya ngotot dia harus pakai accrual basis ya. Ternyata saya menang juga itu waktu lulus D3 ya. Akuntannya tapi ternyata sengaja menjebak juga memang supaya ada koreksi di situ juga. Oke, ketidakpastian penagihan pendapatan, pengakuan pendapatan jika terdapat untuk mengembalikan pendapatan franchise, perjanjian produk, sama pendapatan kontrak. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan, teman-teman, kalau ya contoh ada lembaga pendidikan dulu di Jogja, dia diperiksa besar ya karena ada masalah franchise ya. Anda tentu kalau misalnya ada rumah makan ya, rumah makan pun juga ada franchise-nya. Mbak, ini siapa lagi tak tanya nih? Mbak Faiza. Kalau rumah makan, saya pemilik rumah makan Bebek Haji Selamat, ya, kesukaan saya, ya, Bebek Haji Selamat, ya. Terus kalau saya misalnya pertanyaan pertama dulu deh. Atas penjualan bebek saya di rumah makan, apakah saya terutang PPN atau tidak?
franchise penjualan rumah makan ya, Pak? Penjualan makanannya di rumah makan. Iya. Kalau menurut saya terutang, Pak. Terutang PPN. Kalau rumah makan enggak, Pak. Rumah makan masuk PDRD ya, Pak? Oke, ya. Saya ulangi lagi ke Mbak Faiza biar ini. Kalau kemudian si Mas Gusti sama Mbak Julia kepengen franchise nih rumah makan saya nih. Bebek Haji Suwardi ya, Bebek Haji Suwardi ya. Ternyata franchise-nya gede nih. Seluruh Indonesia kepengen franchise Bebek Haji Suwardi tadi yang menurut Mbak tadi adalah bukan barang kena pajak, penyerahannya juga mau catering dan sebagainya bukan jasa kena pajak ya. Kira-kira atas pendapatan franchise ini, misalnya saya yang kontrak yang saya lakukan sampai 20 miliar misalnya. Ya, 20 miliar ya. Kalau kayak bimbingan belajar itu ada 250 juta per ini katanya, per 5 tahun ya. Ini saya dapat franchise nih. Ya. Apakah franchise ini nanti akan menjadi BKP atau tidak, Mbak? Mbak Anggita siap-siap membantu Mbak Anggita. Gimana? Bisa berkomentar? Sepertinya Faiza ada kendala jaringan, Mbak. Oh ya, yaudah tadi cadangannya nih Mbak siapa? Amalia ya? Anggita, Pak. Anggita. Aduh, silakan Mbak Anggita. Barang kena pajak tidak berwujud bukan, Pak? Oke, tepat ya. Jadi itu harus kan tadi barang kena pajak tidak berwujud ya. Jadi kalau dia harus nerbitin faktur itu ya. Karena tadi contohnya kan 6 eman misalnya ya. Maka dia akan terutang PPN tapi khusus franchise-nya ya. Ini yang kadang harus kita perdalam. Produk utamanya nggak terutang PPN, tapi produk sampingannya atas franchise ini terutang PPN kan gitu ya. Ya ini contoh-contoh ketika pastian penagihan pendapatan dan franchise ini tadi akan panjang pastinya, akan durasinya itu bisa tidak hanya 1 tahun ya, kan ini kontrak kerja. Kalau rumah makan nggak mungkin hanya 2 tahun karena kalau kontrak rumah makan minimal 2 tahun dia biasanya. Karena kalau di atas itu pasti akan lebih ya, pasti akan rugi dianya ya. Oke, ini ya untuk salah satu contohnya saja. Silakan untuk diperdalam sendiri. Ini yang disampaikan di sini adalah pengakuan pendapatan merupakan titik kritis penentuan laba. Maka ditentukan metode yang mencerminkan realita ekonomi yang secara layak ya. Lah kita biasanya itu akan menentukannya cuma 2 dokumen, invoice sama cashnya masuk kapan ya. Itu data yang kita miliki ya. Kita kadang nggak punya kewenangan untuk menentukan kapan ini harus cair. Ya, kalau nggak ada, walaupun ada kontrak, kalau nggak ada penagihan ya nggak bisa ada pengakuan pendapatan kan itu. Ini ada kontrak sama Mas Andi nih. Saya franchise sama Mas Andi dia 800 juta nih. Bebek Haji Suwardi tadi ya. Tapi ternyata dari saya nggak nagih-nagih nih. Saya kan harusnya nagih ke Mas Andi Ahmad, tolong nih ya Anda bayarkan franchise-nya. Tapi saya sebagai perusahaan tadi, si
rumah makan BP Haji Suwardi tadi nggak nagih, maka kalau nggak nagih nggak akan ada pengakuan pendapatan. Ya, kalau nagih ke Mas Andi, ternyata Mas Andi bayar, akan kepotret tuh di laporan neraca di cash flow kita ketahuan akan ada proses pembayaran franchise. Tapi kalau hanya invoice, hanya tagihan, apalagi nggak ada PPN-nya, itu nggak akan ada data pembanding kita. Ya, ini kadang kita akan menentukan. Jadi kadang gini, teori di akuntansi itu terlalu teoritis sehingga kita tidak bisa meyakini ya. Maka yang paling utama titik kritisan adalah kalau sudah ada kontrak, kita akan yakinkan ada invoice, ada tagihan enggak ya. Baru kita masuk ke PPN dan pajak yang lain. Oke, kemudian untuk pengakuan biaya ya. Jadi ini yang berbeda antara pajak sama akuntansi ya. Kalau di pajak itu kalau di akuntansi dulu basisnya, kalau bisa beban itu dimasukkan seluruhnya ya. Jadi sifat menganut asas konservatif ya. Kalau bisa beban itu masuk ke seluruhnya ya. Tetap matching iya ya. Lah kita kalau di laporan keuangan yang kita sajikan itu sebetulnya meminta sebetulnya kalau dari sisi biaya ini ya. Matching yang keempat pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Mana biaya-biaya yang untuk final, mana biaya-biaya yang tidak final dan mana yang bukan untuk objek pajak ya. Nah, ini kalau saya amati di praktek jarang atau belum ada perusahaan yang menyajikan data ini, apalagi di pembukuannya. Misalnya tadi Mbak Amalia kita punya gedung nih ya. Gedung gedung itu 5 lantai, yang 4 disewakan, yang 1 untuk kegiatan operasi perusahaan misalnya. Saya punya supermarket di lantai 1, kemudian lantai 2 sampai 5 tadi saya sewakan misalnya. Ya, maka di sini akan ada ini biasanya kalau perusahaan jadi satu tuh, tulisan laporan keuangannya di satu. Padahal di ketentuan perpajakannya memilih supaya ini akan bisa dibedakan mana yang final sama yang tidak final. Karena nanti akan proporsional ini, akan proporsional sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 untuk pembebanannya ya. Nah, di akuntansi belum memotret itu. Dia baru memotret yang sifatnya adalah yang langsung atau tidak langsung dan seterusnya. Kalau di konsep PPh kan kita pakai 3M, mendapatkan, menagih, sama melihara penghasilan yang objek pajak tidak final kan itu. Kalau bukan objek pajak atau objek pajak final, itu kita coret dari pembukuan kita. Kalau nyampur, kita bikin proporsional kan itu, ya. Oke ini ya. Oke, kemudian untuk di PSAK kita ya, PSAK kita ini penting untuk Anda pelajari nanti kalau suatu saat bekerja terkait dengan penghasilan, terkait dengan capital gain ya. Ini petanya seperti ini petanya ya. Ini sebetulnya ranahnya auditor bukan pajak ya. Jadi kalau kita hanya cukup meyakinkan, oh ternyata di sistemnya mereka itu ada IFRS tadi, ada PSAK ya. Gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti ini. Ini yang mungkin perlu kita dalami kembali. Kalau kita di pasal 28 29 KUP itu kan akan melakukan pembukuan sesuai dengan yang ada ya, melakukan pembukuan sesuai dengan yang ada. Pembukuan yang ada yang seperti apa? Pembukuan yang dilaporkan ya. Nah, kalau PSAK ini sebenarnya tugasnya akuntan publik. Sesuai enggak sih laporan keuangannya itu dengan standar akuntansi yang ada kan itu. Itu yang dilakukan. Oke, ini yang kira-kira bisa saya sampaikan. Kemarin saya minta ada yang memaparkan 2 orang lagi. Kira-kira siapa? Volunteer? Mas Fran, siapa yang ditunjuk? Siapa Mas Fran?
Ada Muhammad Rizal sama Julia, Pak. Oke. Silakan untuk maksimal 15 menit satu orang ya. Saya tak masuk ke room-nya Wakil Menteri dulu nih, saya nggak nyaman ini ada ngajar Anda ternyata harus pimpinan Monggo, untuk monggo. pendampingan. Silakan disampaikan. Siap. Mau Mas Rizal dulu atau Julia dulu? Bebas, bebas. Yang siap dulu aja. Mas Reza, dulu nggak apa? Ya Pak, baik Pak. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Rizal, Halo, apakah sudah terlihat? udah. Baik, langsung saja. Jadi saya memilih perusahaannya itu PT Ciputra Development Tbk untuk tahun laporan keuangannya itu tahun 2017 sampai tahun 2020. Maaf salah, ini harusnya 2019. Lanjut di ringkasan eksekutifnya. PT Ciputra Development Tbk bergerak dalam bidang properti, khususnya dalam pengembangan dan penjualan real estate, apartemen, ruang perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas dan penyediaan layanan terkait perancangan, pengembangan, pemeliharaan fasilitas perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada lapangan golf, klub keluarga, restoran, dan pusat rekreasi lainnya, beserta fasilitas lainnya. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1984. Ini lanjut. Ini struktur organisasinya. Kemudian ini daftar pemegang saham utamanya. Ini daftar pemegang saham yang dipegang oleh pemodal asing dan nasional. Ini daftar jumlah pajak yang dibayar tahun terakhir. Karena bisnis utama perusahaan adalah jual beli dan sewa properti, maka pengenaan pajak atas penjualan dan sewa properti tersebut berupa pajak final pasal 4 ayat 2 selama tahun 2019 jumlah pajak final yang dibayar oleh perusahaan sebesar 238.245 dengan rincian 8823 merupakan pajak perusahaan induk, sedangkan sisanya itu pajak perusahaan anaknya. Ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Jadi ada beberapa jenis pajak yang dibayar sama perusahaan. Kemudian ini daftar jumlah tenaga kerjanya. Nah ini profil umum perusahaannya. Kita langsung aja langsung ke analisis industrinya. Nah, ini supply chain analisisnya. Ruang lingkup kegiatan perseroan adalah mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha di bidang pengembangan dan pembangunan perdagangan jasa dan industri yang antara lain terkait kegiatan penjualan dan pembelian tanah, bangunan, gedung, rumah, dan unit ruangan meliputi perumahan, rumah susun, kondominium, hotel, perkantoran, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, pergudangan, kawasan industri, tempat rekreasi, dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk fasilitas pusat olahraga, lapangan golf, restoran, dan tempat rekreasi lain, rumah sakit, dan pelayanan kesehatan melalui usaha baik secara langsung maupun kerjasama operasi, pernyataan investasi, atau pelepasan modal sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan atau
Zal, mikrofon. Maaf. Tadi sampai mana ya nggak kedengarannya? Sampai yang ini ya? Sampai yang dibedakan jadi 2 segmen. Jadi ya ada 2 segmen. Yang pertama itu pengembangan proyek residensial, khususnya berskala kota, serta pengembangan dan pengelolaan properti komersial. Kalau yang produk residensial perseroan itu, ini kafling tanah, rumah hunian, ruko, apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang produk dari pengembangan dan pengelolaan properti komersial itu ada hotel, apartemen, perkantoran, rumah sakit, lapangan golf, dan waterpark. Kemudian ini hingga tahun 2019 kepemilikan saham PT Ciputra Development Tbk ini terbagi 46,96%-nya itu milik Ciputranya sendiri, kemudian 53,04%-nya itu dimiliki oleh masyarakat umum. Ini adalah struktur perusahaannya. Nah, perusahaan Ciputra ini dalam melakukan kegiatan usahanya itu, dia membagi fokus kegiatan usahanya itu ke masing-masing entitas anak. Jadi dia nggak ngelakuin kegiatan bisnisnya itu sendiri, tapi dibagi sesuai dengan entitas anaknya. Nah, ini daftar entitas anaknya sama kegiatan usahanya yang dilakukan sama entitas anaknya itu. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian untuk proses fabrikasi, dikarenakan PT Ciputra Development Tbk ini perusahaan yang bergerak di bidang properti real estate, maka tidak ada proses fabrikasi mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam laporan tahunan PT Ciputra Development Tbk sendiri tidak dirinci mengenai proses bisnis yang dilakukan, namun secara umum ada skema dasar dalam proses bisnis untuk bidang properti dan real estate sebagai berikut. Jadi yang pertama pembebasan lahan, plotting oleh perencanaan, proses desain klaster, pelaporan pada pemasaran, pencatatan di stok, pembuatan price list, penawaran oleh sales ya, transaksi jual beli, pembangunan, serah terima. Kemudian untuk proses penjualan dan properti yang dihasilkan juga nggak ada rinciannya dari PT Ciputra Development Tbk itu udah saya lihat juga di di websitenya itu nggak ada. Tapi saya nemu yang secara garis besar tuh penjualan properti itu kayak gini. Bentuknya bisa dibaca sendiri teman-teman. Kemudian untuk struktur biaya, PT Ciputra Development Tbk membagi biayanya menjadi beberapa pos atau kategori, yaitu beban pokok penjualan, beban langsung, beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, dan beban lain-lain. Selama tahun 2017 hingga tahun 2019, besaran beban pokok penjualan dan beban langsung perusahaan secara berturut-turut ini. Kemudian rincian beban pokok penjualan dan beban langsung adalah sebagai berikut. Jadi untuk yang rincian beban pokok penjualannya ini, kemudian rincian beban langsungnya ini, bisa dilihat sendiri dari rincian di atas dapat dilihat bahwa proporsi paling besar adalah beban pokok penjualan untuk pembangunan rumah hunian dan ruko dengan persentasenya itu 71,6% pada tahun 2017, 58,4% pada tahun 2018, dan 64,8% pada tahun 2019. Kemudian setelah untuk pembangunan rumah hunian dan ruko, proporsi terbesar berikutnya adalah untuk pembangunan apartemen yang diikuti dengan pembangunan kantor dan kafling. Proporsi paling kecil pada beban pokok penjualan adalah pembangunan kafling dengan persentasenya 3,4% pada tahun 2017, 2,1% pada tahun 2018, dan 4,4% pada tahun 2019-nya. Kemudian, nah ini untuk yang besaran beban penjualan itu dari tahun 2017 hingga tahun 2019 itu sebesar sekian, rinciannya ini. Alokasi beban penjualan paling besar itu untuk biaya promosi dan iklan dengan persentasenya 57,7% tahun 2017, 55,4% pada tahun 2018, dan 50,8% tahun 2019. Kemudian setelah biaya promosi dan iklan itu untuk komisi penjualan yang paling besar dan diikuti sama komisi penjualan. Kemudian untuk yang rincian untuk yang beban umum dan administrasi itu sebagai berikut ini, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Yang untuk yang paling besarnya itu
di sini kategori biaya yang ada di beban keuangan itu terdiri atas bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar dari utang bank dan utang obligasi, wesel bayar, dan liabilitas keuangan lainnya, premi lindung nilai, dan kontra derivatif, dan juga kerugian neto dari sebagian kontra pertukaran mata uang dan suku bunga. Kemudian kategori biaya yang terakhir tadi ada beban lain-lain. Beban lain-lainnya ini saya nggak buat rinciannya, cuma langsung angkanya. Kemudian untuk analisis strateginya itu bisa di halo? 5 Iya, Pak. menit lagi ya, Zal. Boleh langsung ke yang rasionya aja nggak? Iya, boleh. Sorry ya, Zal. Ya, mungkin yang penting di sini yang untuk analisis akuntansi ini yang mengidentifikasi red flags ini. Nah, untuk yang identifikasi red flags ini, walaupun PT Ciputra Development Tbk ini sudah sesuai dalam penulisannya, tapi aku sebagai penulis tuh menemukan beberapa hal yang janggal. Itu ada penjualan bersih dan HPP-nya tuh naik turun, tetapi beban penjualan dan beban umum administrasinya itu naik terus. Ini kan pada tahun 2017 ini dia naik, kemudian dia turun, itu selaras sama HPP-nya penjualan bersihnya, tapi beban penjualannya itu naik terus, kemudian beban umum administrasinya juga naik terus. Jadi itu bisa dijadikan early warning. Kemudian untuk yang red flag yang kedua itu ada peningkatan persediaan itu nggak selaras sama utang usahanya. Persediaannya itu dia naik terus, tapi utang usahanya itu mengalami penurunan terus. Kemudian lanjut aja langsung ke analisis profitabilitasnya. Nah, untuk yang profitabilitas itu kita bisa pakai beberapa rasio, yaitu ada gross profit margin, net profit margin, return on asset, return on investment, return on sales, sama return on equity. Nah, untuk yang GPM sama NPM rumusnya kayak gini. Kemudian ini hasil perhitungan dari gross profit margin-nya. Nah, angka GPM ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan efisiensi beban atau harga pokok penjualan untuk menghasilkan laba bruto yang lebih besar. Terbukti di tahun 2019 itu penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya itu menunjukkan angka yang lebih kecil, namun menghasilkan laba kotor itu lebih besar. Kemudian untuk GPM ini sendiri semakin besar itu semakin baik, menunjukkan semakin baik kondisi perusahaannya. Rata-rata dari GPM yang diperoleh itu 47,96%. Kemudian untuk net profit margin-nya itu net income dibagi sales itu perhitungannya seperti ini. Nah, untuk NPM itu dikategorikan sangat baik apabila lebih dari 10%. NPM itu bisa perusahaan itu dikategorikan sangat baik apabila lebih dari 10%, dan ini itu net profit margin dari perusahaan itu selama 3 tahun berturut-turut serta rata-ratanya itu lebih dari 10% semua. Jadi bagus kondisi perusahaannya. Kemudian untuk analisis profitabilitas itu kita juga bisa menggunakan rasio ini. Kemudian untuk yang ROA itu ini perhitungan yang ROA-nya itu ini. Nah, arti dari 3,20% itu hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu menghasilkan 3,20% laba bersih dari total aset yang dimiliki. Dan ini sama ya, dia mengalami peningkatan terus dia turun sedikit. Tapi nilai ROA yang baik itu nggak ada standar khususnya. Jadi kita perlu melakukan buat tahu itu baik atau enggaknya itu kita bisa ngelakuin perbandingan sama perusahaan yang sejenis. Untuk yang ROE-nya itu seperti ini. ROE juga sama, semakin tinggi semakin baik. Perhitungannya sebagai berikut. Lanjut aja. Kemudian untuk return on sales-nya seperti ini. Untuk return on sales ini EBIT dibagi sales. Ini juga sama ya, kalau dia semakin tinggi semakin baik, menandakan bahwa perusahaan telah efektif mengeluarkan biaya-biaya operasinya kecuali untuk biaya bunga sama pajak, karena kan waktu ngitung costnya itu tadi pendapatan sebelum pajaknya itu tadi setelah pajaknya itu tadi ditambahin dulu sama beban bunga. Kemudian lanjut aja ke ROI-nya.
ROI-nya perusahaan seperti ini, tapi ROI ini juga nggak ada ininya. Jadi harus harus dilakukan perbandingan dulu sama perusahaan yang sejenis. Perhitungannya itu sebagai berikut. Kemudian untuk analisis arus kas. Nah, analisis arus kas ini ada 3 ya, ada likuiditas, solvabilitas, sama rentabilitas. Kemudian untuk yang likuiditas itu saya menggunakan current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Untuk yang current ratio perhitungannya itu sebagai berikut ini. Nah, current ratio ini di sini kan perusahaan itu dinilai baik kalau misalnya current ratio-nya itu lebih dari 1, dari 3 tahun berturut-turut itu current ratio perusahaannya itu semuanya lebih dari 1 dan rata-ratanya juga akan sampai 2,5. Kemudian untuk quick ratio-nya di sini itu untuk yang likuiditas yang bagus hanya current ratio-nya. Untuk quick ratio sama cash ratio-nya itu perusahaan agak buruk untuk angkanya karena di bawah 1. Tapi perlu diketahui bahwa belum tentu misalnya kas sama setara kas yang besar itu menunjukkan kondisi perusahaan itu baik, karena bisa saja kas sama setara kas yang besar itu justru menunjukkan bahwa kas dari perusahaan itu tadi tidak produktif. Jadi kayak perusahaan itu nggak tahu harus melakukan apa atas kasnya itu, jadi stuck gitu kasnya. Untuk yang perhitungan quick ratio-nya seperti ini ya, di bawah 1 hasilnya. Kemudian untuk yang cash ratio-nya juga di bawah 1. Kemudian lanjut ke solvabilitas. Solvabilitas itu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjangnya. Itu ada debt ratio, sama times interest rate. Kemudian ini rumusnya ini. Untuk perhitungan DER-nya itu ini. DER dari perusahaan di sini seharusnya kondisi yang baik itu kan kalau kurang dari 1, tapi ini karena lebihnya masih sedikit itu sehingga masih bisa ditoleransi. Kemudian untuk debt ratio-nya seperti ini. Debt ratio dari perusahaan itu tadi baik karena perusahaan itu debt ratio yang baik itu kalau dikatakan kalau misal nilainya itu 0,5. Jadi kalau 0,5 itu dianggap nggak beresiko dan perusahaan itu dapatnya 0,51. Kemudian tapi itu kecil banget ya, maksudnya lebihnya cuma sedikit. Kemudian time interest-nya seperti ini perhitungannya. Langsung aja lanjut ke, nah kalau untuk yang rentabilitas itu saya pakai economic rentability. Ada 2 macam rentabilitas, yaitu ada rentabilitas modal pribadi dan rentabilitas ekonomi. Di sini penulis menggunakan rentabilitas ekonomi karena sumber modal perusahaan terdiri dari modal pribadi dan asing. Tapi menggunakan yang rasio-rasio yang udah ada sebelumnya. Kemudian untuk analisis resikonya, ada financial flexibility-nya itu bisa dilihat dari ROE-nya. Tadi kan ROE-nya bagus, jadi risikonya cukup rendah dan cukup fleksibel bila ada kejadian yang tidak terduga. Kemudian untuk short term liquidity risk-nya itu penulis di sini menggunakan current ratio, quick ratio, sama cash ratio. Tadi yang bagus current ratio, tapi quick ratio sama cash ratio-nya agak kurang. Kemudian lanjut ke long term-nya itu ada sama yang kayak yang dipakai di solvabilitas. Kemudian untuk yang credit risk-nya itu dia credit risk ini dia campuran antara yang likuiditas sama solvabilitas. Langsung aja tadi sama penjelasannya. Kemudian untuk bankrupt risk di sini penulis menggunakan Almanzi score. Berikut hasil perhitungannya. Dan ini ada kategorinya, kalau misalnya di lebih dari 3 itu berarti kondisinya sangat sehat. Kalau di antara 1,8 sampai 3 itu dia abu-abu. Kalau di bawah 1,8 itu dia krisis ya, risikonya tinggi. Dan dari hasil ini tadi bisa dilihat bahwa kondisi perusahaan itu sedang termasuk di daerah yang sangat sehat. Kemudian resiko kebangkrutan itu sebenarnya kalau nggak mau pakai Almanzi score itu bisa dilihat dari yang tadi profitabilitas, likuiditas, sama solvensinya. Kemudian untuk analisis prospektifnya itu tadi ini jumlah
penurunan yang tadi kan ada penurunan itu tapi nggak sampai 1%, jadi cuma 0,81% dari tahun sebelumnya. Jadi itu hanya mengurangi nilai marginnya itu juga nggak sampai 1%. Kemudian tadi seperti yang kita ketahui NPM-nya itu bagus kalau lebih dari 10%, dan hasil perhitungan untuk PT Ciputra Development Tbk sendiri itu 16,59%. Jadi bisa dikatakan prospek dari perusahaan ini baik. Ya, jadi PT Ciputra Development Tbk cenderung mengalami tren kenaikan yang ditunjukkan dengan naiknya beberapa nilai rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas sebagaimana yang telah dilampirkan sebelumnya. Walaupun ada beberapa yang mengalami penurunan, tetapi secara keseluruhan perusahaan mengalami peningkatan. Ada juga yang nilainya itu tadi konstan atau stabil. Penurunan yang terjadi sangat kecil persentasenya. Kalaupun ada penurunan itu nilainya sangat kecil. Jadi untuk kesimpulannya, sebagai investor, maka saya akan tertarik untuk menginvestasikan uang saya ke saham PT Ciputra Development Tbk. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki strategi yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Seperti tadi ada diversifikasi produk menjadi 2 segmen, kemudian ada perluasan proyek yang baik yang sedang berjalan ataupun yang baru, dan pembuatan jaringan pemasaran yang baru. Kemudian tadi berdasarkan analisis profitabilitas dan resikonya itu tadi udah bagus. Kondisi perusahaan itu dalam kondisi yang sangat sehat, memiliki tingkat risiko yang rendah, tetapi mampu menghasilkan nilai profitnya yang tinggi, kayak yang ada di profitabilitasnya tadi, karena mampu mengelola biaya operasional yang ada secara efektif dan efisien, sehingga prospek perusahaan juga bagus untuk kedepannya. Untuk kreditur ini, tadi yang seperti sudah saya bilang, ada beberapa dari rasionya itu tadi yang angkanya itu sedikit menunjukkan berisiko, tapi itu kayak cuma lebihnya itu sedikit banget, dan yang perlu kita waspadai itu kalau misalnya kas sama setara kasnya tinggi itu belum tentu nunjukin kondisi perusahaannya itu baik, karena bisa aja emang perusahaan nggak produktif gitu. Kemudian untuk sebagai analisis DJP-nya itu pertama itu saya akan melakukan pemeriksaan yang yang diidentifikasi red flags-nya, yang akun-akun yang kayak penjualan bersih, HPP, beban penjualan, dan beban umum dalam administrasi, kan karena tadi kan nggak selaras penjualan bersih sama HPP-nya dia naik kemudian turun, tapi beban penjualan dan umum administrasinya itu naik terus. Terus kemudian untuk yang persediaan sama utang dia juga berkebalikan, jadi mungkin itu yang harus diperiksa dulu karena early warning. Kemudian selanjutnya saya sebagai analis DJP mungkin akan memilih pos-pos yang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Ya, itu aja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Jal udah bersedia. Sama-sama, Frans. Ya, semoga Mas Jal puasanya lancar ya. Terus semoga yang tadi juga bisa manfaat untuk Mas Jalnya sendiri, juga untuk teman-teman yang lain. Ini gimana ya Pak, langsung untuk ke Julia atau? Langsung Julia aja ya. Jul, siap nggak? Oke, izin share screen ya Pak. Oke. Mangga. Silakan. Aduh. Kenapa nih? Kenapa Jul? Udah, oke. Ini langsung masuk ke analisis keuangan. Di sini yang pertama ada analisis profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Seperti yang udah disampaikan Rizal sebelumnya, gross profit margin itu rasio yang membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualan. Untuk gross profit, sebelumnya saya menganalisis perusahaan PT Smartfren Telekom Tbk untuk tahun 2017 hingga 2019. Jadi langsung masuk ke analisis keuangannya.
Di sini gross profit margin dari PT Smartfren dari tahun 2017 sampai 2019 itu berada di rentang 88% sampai menurun hingga 80% di tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan belum efisien karena masih di bawah angka 100%. Lalu yang kedua ada net profit margin, ini tuh rasio yang diukur dengan membagi laba bersih dengan pendapatan total. Rasio ini memberikan gambaran seberapa menguntungkan perusahaan setelah semua biaya sudah diperhitungkan. Sama seperti gross profit margin, angka di tahun 2017 hingga 2019, rasionya belum menunjukkan angka yang baik, dan juga dia dalam pertentangan minus karena selama tahun 2017 hingga 2019, PT Smartfren mengalami kerugian. Jadi dia rasionya di rentang minus, dari minus 0,65 sampai tahun 2019 terus turun menurun menjadi 0,31. Jadi angka ini, penurunan angka ini sebenarnya, peningkatan angka ini sebenarnya dikategorikan baik karena bisa saja kemungkinan di tahun berikutnya PT Smartfren bisa keluar dari rentang minus untuk rasio NPM-nya. Lalu yang ketiga ada return on asset atau ROA. Ini itu menunjukkan presentasi laba bersih relatif terhadap total aset perusahaan. Sama seperti NPM, rasio return on asset ratio ini tuh menunjukkan angka di rentang minus karena dia dibagi dengan laba atau rugi setelah pajak. Dari tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan yang baik karena makin tahun ke tahun dia makin menurun. Karena kalau semakin tinggi ROA maka semakin baik kinerja perusahaan. Tetapi tetap saja dia masih di rentang minus karena perusahaan masih mengalami kerugian. Lalu yang keempat dari return on sales, ini dengan membagi gross profit dengan total aset. Sama juga seperti sebelumnya, dia masih di rentang minus karena membagi laba atau rugi sebelum pajak. Berdasarkan laporan laba rugi, nilai rasionya ini menunjukkan bahwa tiap Rp1 pendapatan digunakan untuk membayar beban usaha sebesar X rupiah. Dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan masalah dalam biaya produksi atau HP perusahaan belum tertangani dengan baik, karena masih di rentangan di bawah 100%. Lalu yang kelima ada return equity, itu membagi net profit dengan total equity. Sama seperti sebelumnya juga, dia masih dalam rentangan minus, dan angkanya juga belum dikategorikan baik, karena masih di rentangan 0,33 hingga di tahun 2019 0,17. Selanjutnya analisis arus kas. Yang pertama likuiditas. Yang pertamanya itu ada current ratio. Current ratio ini membagi aktiva lancar dengan liabilitas lancar. Setiap rasio ini menandakan bahwa setiap utang lancar dijamin oleh setiap aktiva lancar. Kalau misalnya berpedoman dengan prinsip umum, maka current ratio yang baik itu sebesar 100%. Nah, kalau berdasarkan prinsip ini, bisa dikatakan bahwa current ratio perusahaan itu tergolong tidak baik. Meskipun begitu, perusahaan tetap mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu yang kedua, quick ratio. Quick ratio ini membagi aktiva lancar dikurang persediaan dengan liabilitas lancar. Jika quick ratio yang dihasilkan adalah 1, maka itu cukup bisa diterima. Kalau lebih dari 1, maka sudah baik. Tapi kalau misalnya di bawah 1, itu mengartikan bahwa kondisi keuangan kurang baik. Dari lampiran data berikut, bisa dikatakan bahwa kinerja perusahaan belum baik karena masih di bawah rentang angka 1. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Untuk cash ratio sendiri, sama juga seperti rasio-rasio sebelumnya, dia masih belum menunjukkan angka yang baik, karena semakin tinggi cash ratio berarti perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk mampu melunasi utangnya. Sedangkan cash ratio di sini tuh makin lama makin turun gitu ya. Jadi perusahaan bisa disimpulkan masih belum mampu untuk melunasi utang-utangnya dengan waktu yang disediakan gitu. Lalu yang ketiga ada selanjutnya ada solvabilitas. Yang pertama debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini itu diukur dengan membagi total utang dengan total aktiva. Berdasarkan data yang ada, debt to asset ratio perusahaan itu juga dikatakan kurang baik, yang menandakan bahwa kesehatan keuangan perusahaan juga belum efisien. Karena utang yang ditanggung oleh perusahaan belum dapat dilunasi dengan baik oleh perusahaan. Terbukti dari angka 0,62, 0,51, 0,54.
angka-angka ini tuh bisa dikatakan meningkat dari tahun ke tahun, tetapi masih di dalam range yang kurang baik untuk dikatakan untuk menjadi debt to asset ratio yang baik. Lalu yang kedua, debt to equity ratio dengan membagi total liabilitas dengan total likuiditas. Nah, kalau DER itu ditunjukkan, DER itu kalau di atas 1 atau di bawah, maksudnya di bawah 100%, maka semakin rendah rasio tersebut, maka semakin bagus kinerja perusahaan. Dari data yang terlampir, debt to equity ratio PT Smartfren dari tahun ke tahun memang menunjukkan penurunan, tetapi masih di atas angka 100% atau di atas angka 1. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan masih belum dapat menjamin utang dengan ekuitas dan modal dengan baik. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama ada total asset turnover. Itu dengan membagi penjualan dengan total aktiva. Total asset turnover ini digunakan untuk mengukur efektivitas perputaran semua aktiva dalam perusahaan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dana yang berputar dalam aktiva itu berapa banyak. Jadi semakin naik tahunnya, semakin naik juga angkanya. Tetapi meskipun begitu, angka ini tuh masih dikategorikan kurang efisien kalau misalnya dia di bawah angka 1. Lalu yang kedua dari receivable turnover ratio. Ini itu berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. Rasio ini tuh penting karena untuk mengetahui perputaran piutang. Jadi makin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak. Sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan akan memperlancar arus kas. Nah, kalau di sini itu dia itu menunjukkan peningkatan yang baik karena semakin naik tahunnya, semakin naik rasio receivable turnover-nya. Lalu yang ketiga ada fixed asset turnover ratio. Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan memiliki tingkat perputaran secara efektif dan memberikan dampak pada keuangan perusahaan. Jika rasio itu menunjukkan angka yang tinggi, maka perusahaan mampu untuk mengelola aset tetapnya secara efisien dan efektif. Dari data yang terlampir, bisa dikatakan bahwa perusahaan belum dapat atau belum mampu untuk mengelola aset tetapnya secara efisien dan efektif. Walaupun dia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi masih di angka yang dapat dikategorikan kurang baik. Lalu ada yang selanjutnya ada analisis rentabilitas. Itu berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan karena mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Nah, ini tuh di rentang minus karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perusahaan mengalami kerugian turun-temurun tiap tahun, jadi dia di angka minus rasionya, dan ini bisa dikatakan bahwa keuangan perusahaan menurut rasio rentabilitas masih jauh dari kata baik. Selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama ada financial flexibility. Financial flexibility ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya dengan kas bersih dari aktivitas operasi, tanpa harus menjual atau melikuidasi aktiva yang digunakan dalam operasi. Ini itu dengan cara membagi arus kas operasi dengan kewajiban rata-rata. Berdasarkan tabel ini, rasionya mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih di bawah standar, yaitu sebesar 1. Maka dari itu, peningkatan fleksibilitas keuangan ini harusnya ditingkatkan dalam hal penjualan tunai dibandingkan dengan penjualan kredit, agar penerimaan dari pelanggan semakin meningkat dan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi semakin tinggi. Yang kedua ada short term liquidity risk. Ini tuh berkaitan dengan rasio likuiditas. Jadi perusahaan itu dalam kondisi normal harus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional perusahaan dan mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas secara rutin. Dari analisis sebelumnya, bisa dikatakan bahwa perusahaan masih kurang baik dalam mengatur liabilitas lancarnya atau short term likuiditasnya. Lalu yang ketiga ada long term solvency risk. Ini tuh digunakan untuk mengukur perbandingan antara total pendapatan dengan total belanja yang harus dikeluarkan. Jadi semakin tinggi nilai dari rasio ini, maka semakin baik kemampuan pendapatan perusahaan dalam membiayai belanja operasinya. Di sini bisa dilihat cara menemukan rasio ini itu dengan membagi total ekuitas dengan total aktiva. Rasio ini mengalami fluktuasi naik turun tiap tahunnya dan jumlahnya belum melewati ambang batas, yaitu 1.
Jadi bisa dikatakan bahwa lalu selanjutnya ada credit risk. Risiko kredit adalah risiko bahwa perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien, atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan berdasarkan laporan keuangan PT Smartfren. Perusahaan juga mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut. Perusahaan juga melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Selanjutnya ada bankruptcy risk. Jika dihubungkan dengan kerugian yang dialami perusahaan setiap tahunnya dari mulai tahun 2017 hingga 2019, dan jumlah liabilitas yang jauh lebih besar dibandingkan aktiva, maka terdapat potensi kebangkrutan bagi perusahaan beberapa tahun ke depan, apabila perusahaan tetap merugi di tahun berikutnya. Sehubungan dengan itu juga perusahaan tadi kan mengalami kerugian di setiap tahunnya, dan rugi usaha itu meningkat. Kalau di tahun 2018 dia meningkat, dan di 2019 rugi usaha untungnya mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. Lalu berdasarkan data dan kerugian pendapatan usaha tersebut, maka saya dapat menyimpulkan terdapat risiko kebangkrutan yang besar dengan catatan jika perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Untuk mengukur bankruptcy risk ini juga bisa menggunakan metode Altman Z-score, tapi saya tidak melampirkan atau dengan detail dengan menggunakan metode Altman Z-score. Selanjutnya ada market equity risk. Market equity risk adalah risiko kerugian pada posisi on dan off balance sheet yang timbul karena pergerakan harga saham. Nilai saham PT Smartfren Telekom Tbk meningkat tiap tahun, tetapi masih dikategorikan lemah sehingga berisiko kehilangan investor. Lalu ada analisis utang pajak. Di sini tuh sesuai data yang terlampir, utang pajak PT Smartfren Telekom Tbk mengalami peningkatan terus-menerus setiap tahunnya. Sedangkan sesuai data laporan keuangan, Smartfren terus mengalami kerugian di setiap tahunnya. Berdasarkan beberapa sumber literatur yang saya baca, perusahaan yang mengalami kerugian di akhir periode seharusnya diberikan kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, bahkan sampai ke titik tidak perlu membayar sepeser pun. Jadi peningkatan jumlah utang pajak yang dibebankan kepada Smartfren mungkin didasari atas penambahan pendapatan usaha yang tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun, sehingga Smartfren belum mampu untuk membayar utang pajak yang terutang di tahun sebelumnya, yang kemudian atas utang tersebut dikompensasikan ke utang pajak tahun setelahnya. Maka dia terus meningkat tiap tahunnya. Lalu untuk analisis perspektif, untuk analisis data masa lalu, berdasarkan laporan keuangan PT Smartfren dari mulai tahun 2017 hingga 2019, perusahaan terus mengalami kerugian. Tetapi dengan catatan di tahun 2019 mulai menunjukkan peningkatan yang menandakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena didukung terdapat peningkatan pendapatan usaha yang dapat dikatakan cukup signifikan. Selain itu, sesuai data analisis rasio, baik rasio likuiditas, rasio solvabilitas, perusahaan tergolong masih kurang efisien dalam mengelola keuangannya. Untuk perakiraan laporan keuangan, saya mengacu pada tahun 2020, di mana ada kasus pandemi virus COVID-19 yang memaksa banyak negara melakukan lockdown. Otomatis industri yang mati, tetapi ada satu industri yang sepertinya masih dapat banyak diandalkan oleh orang-orang karena mengandalkan layanan internet. Apalagi sekarang tuh kan disarankan untuk work from home dan school from home yang mana menggunakan data internet untuk melaksanakan kedua hal tersebut. Jadi, jika memandang jauh ke depan, hal ini dapat menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Kalau misalnya, karena kan semakin banyak demand orang-orang untuk menggunakan layanan internet, jadi orang-orang pasti mau memilih operator layanan internet yang mana yang paling murah. Jadi bisa dipastikan bahwa persaingan antar operator-operator penyedia layanan internet itu semakin ketat dan memicu terjadinya perang harga. Selain itu, ancaman penurunan daya beli masyarakat yang memukul konsumsi terhadap konsumsi data juga turut menjadi perhatian. Hingga kini, saya membaca data-data Smartfren masih belum mengungguli Telkom dan XL. Jadi Telkom dan XL ini yang paling unggul dalam hal penyedia layanan internet di pasar yang menyediakan jasa telekomunikasi. Maka dari itu, Mbak Julia cukup deh, nggak apa-apa. Sudah representatif lah untuk materi Mbak Julia. Terima kasih atas paparannya. Dan saya izin stop share, Pak.
Oke, nggak apa-apa. Stop share. Silahkan, terima kasih atas paparannya dan dikumpul Mas Frans. Kalau belum saya kasih email, nanti saya kasih email Mas Fran untuk ngumpulin semuanya. Silakan teman-teman sekarang untuk mulai mengerjakan kuisnya. Ditutup nggak apa-apa, kamera ditutup semua, wajahnya jangan kelihatan nggak apa-apa ya. Tapi kuliah tetap berlangsung ya sama 1 jam ini. Nanti dikumpul dalam bentuk kertas yang difoto ya, karena ada sedikit hitung-hitungannya. Saya rapatnya akan segera mulai nih dengan para pimpinan, dengan Menteri Investasi ini. Terima kasih ya, Mbak ya, teman-teman sekalian. Mohon izin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.